Festers. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita viral, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Berita nasional yang sedang viral baru-baru ini pastinya yang Fester sering dengar nih. Bipang Ambawang masih ramai diperbincangkan setelah disebut oleh Jokowi. Hal itu pun membuat Juniarto yang merupakan pemilik restoran Bipang Ambawang mengaku kebanjiran orderan setelah kuliner olahan daging babi panggang asli Kalimantan Barat itu viral karena di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari Tempo.co, Juniarto mengatakan permintaan pesanan menu utama rumah makannya meningkat lebih dari 100%. Namun, Juniarto mengatakan bahwa tidak semua permintaan bisa dipenuhi karena tungku yang tersedia hanya 12 buah. Sementara itu, proses produksi babi panggang sendiri memakan waktu lebih dari 9 jam. Selain proses produksi, keterbatasan bahan baku juga menjadi faktor utama yang membuat Juniarto tak bisa menampung semua pesanan. Babi kampungnya pun langsung diambil dari peternakan milik warga setempat dan tak bisa sembarang dibeli di pasar karena ia masih mempertahankan kualitas. Alhasil, dalam sehari Juniarto tidak bisa memproduksi lebih dari 12 ekor babi panggang sehingga Juniarto hanya bisa memperoleh pesanan maksimal 3-4 ekor saja. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Harga rumah pada kuartal 1 2021 terpantau mengalami penurunan sebesar 2% dibanding periode yang sama tahun 2020. Hal ini diakibatkan seiring kenaikan indeks suplai hunian secara nasional. Country Manager Rumah.com, Marinovita, mengatakan berdasarkan Rumah.com Indonesia Property Market Index atau RIPMI, kuartal 2 2021, indeks harga properti turun dalam 3 kuartal terakhir, sementara indeks supply naik dalam 2 kuartal terakhir. Namun demikian, pasar properti nasional diperkirakan masih akan tetap stabil, apalagi ada hal lain yang dapat menjaga optimisme pasar properti, salah satunya yakni masih tingginya pencarian properti pada kuartal 1 dibandingkan kuartal sebelumnya. Turunnya indeks harga properti terjadi di sejumlah provinsi. DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 0,4%, Daerah Istimewa Yogyakarta turun 4,21%, dan Jawa Timur turun sebesar 1,64%. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah masih tetap solid dengan mencatatkan kenaikan indeks harga, yaitu sebesar 0,5% untuk Jawa Barat, 1,62% untuk Banten, dan 1,37% untuk Jawa Tengah. Menurut Marin, turunnya indeks harga properti kuartalan selama 3 kuartal berturut-turut bukanlah hal yang menggembirakan. Hal ini baru pertama kalinya terjadi sejak 2015. Meski demikian, Marin juga menegaskan bahwa pasar properti masih memiliki harapan. Harga properti yang tinggi di wilayah Jakarta tidak mampu dicapai oleh kebanyakan pencari properti hunian saat ini, yang mana data menunjukkan permintaan properti hunian terbanyak masih berasal dari kisaran harga 300 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Sedangkan harga properti hunian di Jakarta saat ini dimulai dari 2,2 miliar ke atas. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm Clarice and I'm in charge of the international segment of this news. Japanese Prime Minister Suga said on Monday that he has never put the Olympics first. The same day, an opinion poll showed nearly 60% of people in Japan want the Olympics cancelled less than 3 months before they begin. Japan has extended a state of emergency in Tokyo until the end of May and is struggling to contain a surge in COVID-19 cases, raising further questions about whether the game should go on.
An earthquake of magnitude 4.4 occurred in the morning on Monday, 10 May 2021, at 8:32 a.m. local time near Te Anau, Southland District, Southland, New Zealand, as reported by New Zealand's Earthquake Commission and Geological Survey, GeoNet. According to preliminary data, the quake was located at a moderately shallow depth of 41 kilometers. The exact magnitude, epicenter, and depth of the quake might be revised within the next few hours or minutes as seismologists review data and refine their calculations. As COVID dies down and places start to open up, people have been thinking about traveling to Singapore. When Singapore went into lockdown in April 2020, businesses not offering essential services closed for 2 months, while life in Singapore has since returned to some semblance of normality, save for a recent flare-up in cases and resulting retightening of restrictions. The business environment remains challenging because of social distancing measures and a lack of visitors to the city. But Singaporeans are a resilient lot, and some opened new ventures during these tough times. Here are some of the places. There is a new place called Laut. The owners of this new restaurant in Singapore's Central Business District received their operating license on the second day of Singapore's lockdown last year. Secondly, there's a place called the Klan Hotel. In the 19th century, the streets of Singapore's Chinatown were home to buzzing clan associations where Chinese migrants exchanged news, bonded, and helped one another settle in the city. Today, the Klan Hotel, a 324-room, 30-story property operated by homegrown Far East Hospitality, does a good job of plugging guests into its neighborhood's rich heritage. Last but not least, we have Beyond the Vines Design Post. In September 2020, not long after Singapore emerged from a total lockdown and shops had cautiously reopened, homegrown label Beyond the Vines, BTV, opened its 2,216 square foot flagship store on Orchard Road. Thank you so much for tuning into this week's episode. Make sure to stay tuned for the next episode coming next week. Kasus positif COVID-19 bertambah 3.922 orang pada Senin 10 Mei 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.713.684 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 4.360 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.568.277 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 98.395 orang. Jumlah ini berkurang 608 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga, jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 5,7% dan sebanyak 91,5% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.